Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas arus bolak-balik, part yang ketiga, yaitu contoh soal dari rangkaian RLC. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, sebuah sumber arus sinusoidal AC yang memiliki kecepatan sudut 200 radian per sekon dihubungkan ke ujung-ujung sebuah induktor murni 0,5 Henry. Jika arus sesaat AC dinyatakan oleh fungsi waktu I sama dengan 2 sin omega T dengan arus dalam ampere dan waktu dalam sekon, tentukan A. Persamaan tegangan sesaat V pada ujung-ujung induktor, dan B. Besarnya tegangan pada saat T sama dengan pi per 600 sekon. Jadi kalau kalian lihat di sini, di antara RLC, tiga macam komponen itu, hanya ada L aja. Karena ini dihubungkan ke ujung-ujung induktor murni, jadi hanya ada L. Nggak ada R, nggak ada C. Oke, kita data dulu yang diketahui ya. Jadi di situ ada kecepatan sudut, berarti itu kan omega. Omeganya 200 radian per sekon. Terus ada 0,5 Henry, itu L berarti ya. Induktansi diri dari induktor, 0,5 Henry. Kemudian ada arus dinyatakan sebagai fungsi waktu I sama dengan 2 sin omega T. Nah, masih ingat, rumusnya kan persamaan arus itu I sama dengan I max sin omega T. Berarti 2 ini kita bisa simpulkan ini adalah I max. Jadi I max-nya 2 ampere. Oke, kita jawab. Yang A, persamaan tegangan sesaat V pada ujung-ujung induktor. V rumusnya adalah V max sin omega T plus theta. Gini kan rumusnya? Jadi di sini kita perlu menghitung V max, omega, sama theta. T nggak usah dihitung karena T ini kan fungsi waktu, jadi biarkan dalam bentuk T nanti. V max gimana cara nyarinya? Di sini yang diketahui ada I max. Berarti dari I max ke V max kita butuh apa? Butuh impedansi, ya kan? Nah, karena rangkaiannya ini hanya ada L, berarti Z atau impedansi sama dengan XL, sama dengan reaktansi induktif. Apa rumus XL? Omega kali L. Berarti 200 kali 0,5 atau 100 ohm. Oke, setelah Z ketemu, kita cari V max sekarang. V kan I kali Z ya, atau V max sama dengan I max kali Z. Gitu. I max-nya 2 ampere, Z-nya 100, berarti 2 kali 100, 200 volt. Berarti V max-nya 200, kita masukkan ke sini, 200. Sin kurung omega T, omeganya tadi 200 radian per sekon ya, jadi tinggal kita masukkan langsung 200 T, kemudian plus theta. Nah, theta ini berapa? Theta itu adalah sudut antara Z dengan sumbu X positif. Nah, karena di sini rangkaiannya hanya ada L, berarti kalau kita gambarkan diagram fasor, maka yang ke atas ini kan XL. Dan Z juga ke atas, karena nggak ada XC, nggak ada R. Jadi Z-nya juga sama dengan XL, ke atas juga. Artinya, sudut dengan sumbu X positif itu ini theta. Tetanya adalah 90 derajat berarti kan? Atau kita jadikan radian setengah pi. Oke, jadi kita dapatkan persamaan tegangan adalah V sama dengan 200 sin dalam kurung 200 T plus setengah pi. Oke, ini jawaban soal A. Berikutnya, soal B, besarnya tegangan pada saat T sama dengan pi per 600 sekon. Nah, ini gampang. T-nya tinggal dimasukkan ke persamaan yang sudah kita buat. Jadi, soal B ya. V sama dengan 200 sin kurung 200. T-nya kita masukkan. Pi per 600. Gini. Plus setengah pi kita ubah menjadi pi per 2. Biar nanti gampang kalau nyamakan penyebut. Jadi, sama dengan 200 sin. Nah, ini kita coret dulu ya, 200 dan 600 jadi 3. Jadi tinggal pi per 3 plus pi per 2. Kita samakan penyebut langsung jadi per 6 aja ya. Kalau per 6 berarti ini 2 pi. Yang kanan pi per 2 jadi 3 pi berarti. Oke? Berarti V sama dengan 200 sin 2 pi tambah 3 pi, 5 pi. 5 pi per 6. Nah, masih ingat kalian mengubah radian menjadi derajat? Kalau 5 pi per 6 itu kita ubah jadi derajat, berarti dikali 180 derajat per pi, gitu ya. Pi-nya coret, 6 dan 180 coret, jadi tinggal 30 derajat, kali 5 berarti 150 derajat. Nah, sin 150 derajat berapa? Ingat rumusnya, ini kan kuadrat 2, berarti kita jadikan 180 min alfa. 180 min berapa? Min 30. Terus kita ambil
30-nya aja, jadi tinggal sin 30. Tandanya gimana? Kuadran 2, sin positif, jadi tetap sin 30. Berapa sin 30? Setengah. Oke, kita masukkan, berarti di sini V sama dengan 200 dikali setengah. Coret, coret, 100 ya. Berarti V-nya kita dapatkan sebesar 100 volt. Jadi besarnya tegangan pada saat T sama dengan pi per 600 sekon adalah sebesar 100 volt. Contoh soal berikutnya, hambatan 600 ohm, induktor 2 Henry, dan kapasitor 10 mikrofarad dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 100 akar 2 sin dalam kurung 100T plus theta, dengan tegangan dalam volt dan waktu dalam sekon. Tentukan A. Impedansi rangkaian, B. Sudut fase rangkaian, C. Sifat rangkaian, D. Arus efektif, E. Tegangan pada masing-masing komponen, F. Faktor daya, dan G. Daya yang diserap rangkaian. Kita data dulu yang diketahui ya. Di situ ada hambatan, berarti R ya. R-nya 600 ohm. Kemudian ada induktor, berarti induktasi diri, L. 2 Henry. Lalu ada kapasitas kapasitor, C. 10 mikrofarad, langsung kita jadikan farad, berarti kali 10 pangkat min 6. Atau 10 pangkat min 5 farad, gini. Kemudian di situ ada persamaan tegangan, V sama dengan 100 akar 2 sin 100T plus theta. Masih ingat rumusnya kan? V sama dengan V max sin omega T plus theta. Berarti 100 akar 2 ini V max, 100 ini omega. Kita langsung dapatkan dari situ. V max-nya tadi 100 akar 2 volt. Omeganya berarti 100 radian per sekon. Oke? Yang pertama kita cari impedansi. Nah, impedansi itu kan Z ya. Rumusnya kan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Di sini yang diketahui baru R. Kita harus cari XL sama XC dulu. Jadi di sini soal A ya. XL berarti sama dengan omega kali L. Gini kan? Omeganya di situ 100 dikali L. L-nya 2 Henry. Berarti XL-nya kita dapatkan sebesar 200 ohm. Kemudian XC. XC itu rumusnya 1/per omega C. Berarti 1/per omeganya 100. C-nya 10 pangkat min 5. Ini kan? 100 kali 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 3 ya. 1/10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat 3. Naik ke atas kan? Berarti XC-nya kita dapatkan sebesar 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Oke? XL tahu, XC tahu, kita cari impedansi. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Berarti akar R-nya di situ 600 kuadrat berarti ya. Plus XL-nya 200 minus XC-nya 1000 kuadrat. Berarti sama dengan akar 600 kuadrat itu kita langsung masukkan berarti 360.000 plus di sini 200 dikurangi 1000 itu min 800 kuadrat. Berarti sama dengan akar 360.000 ditambah min 800 kuadrat berarti jadi positif ya. Positif 640.000 berarti. Berarti akar 360.000 ditambah 640.000 berarti 1 juta. Akar 1 juta berarti 1000 ya. Jadi Z-nya kita dapatkan sebesar 1000 ohm. Oke. Berikutnya kita ke soal B, sudut fase rangkaian. Ya, agar lebih memudahkan, saya akan gambar diagram fasornya ya. Jadi ini soal B, R-nya ke kanan kan? R-nya ke kanan sebesar 600 ohm. Jadi gini ya. Ini R sama dengan 600 ohm. Kemudian XL kan ke atas. XL ke atas sebesar berapa itu? XL-nya 200 ohm. XC kan ke bawah. Berarti di sini XC ke bawah sebesar 1000 ohm. Berarti lebih besar ya, lebih panjang berarti. Nah, seperti ini. Ini XC sama dengan 1000 ohm. Berarti X elemen XC-nya ke bawah atau negatif. Berarti ke sini ya. Nah, gini. Ini komponen vertikalnya. Berarti X elemen XC itu sama dengan min 800 ohm. Berarti impedansinya adalah seperti ini. Kita resultan antara R dan XL min XC. Nah, seperti ini. Z-nya sebesar 1000 ohm juga. Oke, ini diagram fasornya ya. Kemudian sudut fase itu yang mana? Yang ini, theta ini. Oke, rumus theta apa? Kita pakai tangan theta aja. Tangan theta sama dengan XL min XC
per R, gitu ya. XL min XC berapa? Min 800 kan itu? Min 800 per R. R-nya 600. Berarti min 4 per 3. Tan theta sama dengan min 4 per 3, tetanya berapa berarti? Kalau 4 per 3 itu 53 derajat kan? Kalau min 4 per 3 berarti minus 53 derajat. Jadi kita dapatkan sudut fase rangkaian adalah min 53 derajat. Arahnya ke kuadrat 4 ya kalau kalian lihat ya, ke kanan bawah. Berikutnya sifat rangkaian. Nah, sifat rangkaian ini gimana? Kita lihat antara XL sama XC, itu kan lebih besar XC. C lebih besar, C itu apa? Kapasitor. Berarti sifatnya adalah kapasitif. Ini ya. Kita ke soal D, arus efektif. Arus efektif itu berarti kita harus cari V efektif, tapi di sini masih V max. Ya. V max kita cari V efektifnya dulu. Jadi ini soal D, V efektif itu kan V max dibagi akar 2, ini kan. Berarti 100 akar 2 dibagi akar 2. Akar 2-nya coret, jadi 100 volt. Kemudian untuk nyari I efektif kita pakai rumus V sama dengan I kali Z ya. Jadi V efektif sama dengan I efektif dikali Z. Gini. V efektifnya 100, I efektifnya dicari. Z-nya tadi impedansinya 1000 ohm ya. 1000 ohm. Berarti I efektif sama dengan 100 per 1000. Berarti kita dapatkan I efektifnya sebesar 0,1 ampere. Sebenarnya ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini gini, dari Vmax ini kita cari Imax. Jadi kita pakai cara impedansi baru dibagi akar 2. Hasilnya sama aja. Nanti kalian coba sendiri ya. Berikutnya kita cari tegangan pada masing-masing komponen. Jadi VR, VL, sama VC ya. Jadi kita cari di sini soal E ya. Berarti VR itu kan I kali R. I-nya kalau nggak diketahui apa-apa, berarti kita pakai arus efektif yang 0,1 ampere dari jawaban D itu tadi. 0,1 dikali R, R-nya 600. Berarti 60 volt. Kemudian VL berarti I dikali XL. 0,1, XL-nya 200. Berarti 20 volt. VC I kali XC. Berarti 0,1 kali XC-nya 1000. Berarti 100 volt. Jadi tegangan pada ujung-ujung resistor itu 60 volt, tegangan pada ujung-ujung induktor 20 volt, dan tegangan pada ujung-ujung kapasitor sebesar 100 volt. Lalu kita ke soal F. Di sini faktor daya. Nah, ingat rumusnya faktor daya? Faktor daya atau cos theta ya berarti ya. Cos theta sama dengan R per Z. Di sini kalau diagram fasor, theta itu kan ini R per Z. Samping per miring. R per Z. Berarti 600 dibagi 1000. Atau kita coret bagi 200 ya. Berarti ini 3 bagi 200 ini 5. Atau cos theta-nya kita dapatkan sebesar 3 per 5. Kita dapatkan berarti faktor dayanya 3 per 5 itu. Yang terakhir, daya yang diserap rangkaian. P. Rumusnya kita pakai yang I efektif kuadrat kali R. Gitu. Kita masukkan I efektifnya kan 0,1 ampere. 0,1 kuadrat dikali R. R tadi hambatan resistornya 600 ohm. 0,1 kuadrat itu 0,01 dikali 600. Berarti 6 ya. Jadi P atau daya yang diserap oleh rangkaian kita dapatkan sebesar 6 watt. Oke, paham ya? Contoh soal berikutnya. Sebuah rangkaian RL dengan hambatan 100 ohm dan induktansi induktor 30 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan nilai efektif 250 volt dan frekuensi 1250 per pi Hz. Tentukan A. Impedansi rangkaian, B. Besarnya arus efektif, C. Sudut fase, dan D. Daya yang diserap rangkaian. Kita data dulu yang diketahui ya. Di situ ada hambatan, berarti R 100 ohm. Lalu induktansi induktor L 30 mH, kita langsung jadikan Henry, berarti 0,03 Henry. Kemudian di situ ada V efektif 250 volt. Terus ada F 1250 per pi Hertz. Nah, F ini kan gunanya untuk ngitung omega ya. Kita langsung hitung aja dari omega sama dengan 2πf gitu. Berarti 2pi kali 1250 per pi.
B-nya dicoret, tinggal 2 kali 1250, berarti omeganya adalah 2500 radian per sekon. Di soal A disuruh mencari impedansi rangkaian. Nah, impedansi rangkaian di sini kan cuma RL ya, nggak ada C-nya ya. Jadi tinggal akar R kuadrat plus XL kuadrat gitu. Tapi kita cari XL-nya dulu. XL pakai rumus omega kali L. Berarti omeganya 2500 dikali L. L-nya 0,03. Berarti kalau kita hitung jawabannya 75 ohm. Lalu kita hitung impedansi Z. Z sama dengan akar R kuadrat plus harusnya kan XL min XC, tapi karena di sini cuma RL, XC-nya dianggap 0, nggak ada, jadi tinggal XL kuadrat gitu aja. Akar R-nya di situ 100 ohm, 100 kuadrat plus 75 kuadrat ya. Jadi akar 100 kuadrat itu 10.000, 75 kuadrat itu 5.625. Berarti akar 10.000 tambah 5.625 berarti 15.625. Kalau kalian hitung, ini hasilnya adalah 125. Jadi impedansinya kita dapatkan sebesar 125 ohm. Setelah itu kita hitung besarnya arus efektif. Soal B di sini ya. I efektif. Di sini ada V efektif. Jadi langsung aja V efektif dibagi Z ya. Kan I sama dengan V per Z. Jadi V efektif dibagi Z. V efektifnya di situ 250, impedansinya 125. 250 dibagi 125 berarti 2. Jadi arus efektifnya kita dapatkan sebesar 2 ampere. Kemudian sudut fase. Nah, sudut fase di sini untuk lebih memudahkan kita gambar diagram fasornya. Jadi di sini cuma ada RL ya, jadi cuma ada R sama XL. R-nya ke kanan ini sebesar 100 ohm. Terus ada XL ke atas sebesar 75 ohm. Ini ya. Maka impedansinya ini. Resultannya ya. Berarti seperti ini. Ini Z. Z-nya di situ 125 ohm. Theta berarti yang ini. Oke. Sudut fasenya berarti kita masukkan dari tan theta. Tan theta depan per samping ya. Depannya XL, sampingnya R. Nggak ada XC. Jadi harusnya kan XL min XC, tapi di sini cuma ada XL aja, jadi XL per R. XL itu tadi 75, R-nya 100, berarti 3 per 4. Dan di sini positif, kuadran 1 ya, berarti tetanya berapa? Kalau tan theta 3 per 4, tetanya berarti 37 derajat. Oke, kita dapatkan jawaban soal C berarti 37 derajat. Dan yang terakhir, soal D, daya yang diserap oleh rangkaian. Daya P berarti kan I efektif kuadrat dikali R. Ini ya. I efektifnya di situ jawaban soal B ya, berarti 2. 2 kuadrat dikali R. R-nya 100. 2 kuadrat itu 4 dikali 100. 4 kali 100 berarti 400 ya. Satuannya watt. Berarti kita dapatkan jawaban soal D, daya yang diserap oleh rangkaian sebesar 400 watt. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.